Halo semuanya, annyeonghaseyo. Terima kasih ya sudah mampir vlog YouTube-nya Katri. Nah, untuk di vlog aku kali ini, aku nggak akan membahas mengenai apa namanya, bahasa Korea atau edukasi, tapi aku akan membahas mengenai seputar di Korea Selatan ya. Nah, seperti yang kita ketahui, Korea Selatan itu menawarkan tempat-tempat wisata yang asik-asik. Nah, tapi di vlog aku kali ini, aku akan membahas yang menyeramkan. Jangan takut ya teman-teman. Aku sebenarnya agak-agak merinding sih, karena aku bikin vlog ini tuh tengah malam. Kebayang nggak? Gue bikin bikin vlog tengah malam, cerita serem lagi. Aduh, semoga aja nggak ada apa-apa ya teman-teman. Nah, aku akan membahas mengenai tempat-tempat yang menyeramkan di Korea Selatan. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian ditantang datang ke tempat-tempat tersebut, kalian pada berani nggak? Tempat yang menyeramkan. Yang pertama adalah Nelbong Garden Restaurant. Nah, awalnya si pemilik restoran yang pertama itu mempunyai seorang anak perempuan. Nah, si anak itu meninggal karena kecelakaan ya. Nah, si pemilik yang pertama itu merasa sedih dan frustasi, akhirnya dia bunuh diri. Terus udah gitu, si Nelbom Garden Restaurant ini sempat dijual dan dibeli ke owner yang baru ya, sama owner yang baru. Dan anehnya entah kenapa tiba-tiba si owner yang baru ini menjadi gila dan terpaksa si restoran ini ditutup. Terus yang lebih menyeramkan lagi ya teman-teman, kan di tempat itu nggak ada orang ya, nggak ada siapa-siapa. Tapi orang-orang yang berada di sekitaran Nelgom Garden Restoran ini seringkali mendengar piring dan pintu dibanting, padahal di dalam itu tuh nggak ada orang sama sekali, tapi penduduk di sekitaran sana sering sekali mendengar piring dan pintu banting-banting gitu. Angker yang kedua yang ada di Korea adalah Yongdok House. Nah, kayak gini ya teman-teman bentuknya. Nah, kalau kita lihat Yongdok House ini kelihatan seperti biasa aja ya, rumah bangunan biasa aja. Tapi ternyata si Yongdok House ini dibangun di atas lahan kuburan massal, yang dimana kuburan tersebut adalah tentara yang gugur di Perang Korea. Nah, setiap ada penghuni yang membeli dan menempati rumah si Yongdok House ini pasti mati mengenaskan ya. Terus kalau misalkan kalian punya nyali yang cukup besar, kalian coba datang ke sana dan kalian coba seberapa kuat nyali kalian untuk tinggal di tempat tersebut. Karena kebanyakan pengunjung yang berada di sekitaran sana sering sekali mendengar jeritan minta tolong, 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 kayak gitu, yang berasal dari lorong rumah yang angker ini. Tempat angker yang ketiga ada namanya Yongwon. Nah, kalau misalkan kita pergi ke tempat wahana permainan itu biasanya kita menjadi senang, rame gitu ya teman-teman. Nah, si Yongmalen itu tadinya juga seperti itu. Rame pengunjungnya, banyak sekali wahananya, tapi Yongmalen itu berubah menjadi sepi, angker. Itu gara-gara ada satu anak meninggal terjatuh di salah satu wahana yang ada di Yongmalen tersebut. Nah, setelah itu si anak ini konon katanya arwahnya tuh merasa belum tenang dan dia suka menghantui para orang-orang yang datang ke Yongmalen tersebut. Dan akhirnya para pengunjung yang datang ke Yongmalen itu merasa takut. Ya udah, lama-lama sepilah si Yongmalen itu. Tempat angker yang keempat adalah Gonjam Psychiatric Hospital. Nah, tadinya si Gonjam Psychiatric Hospital ini adalah rumah sakit jiwa ya teman-teman. Tapi sekarang
katanya konon kabarnya hospital ini menjadi tempat yang paling angker. Tadinya si Gonjiam Psychiatric Hospital ini adalah rumah sakit jiwa, tapi ternyata disalahgunakan sama dokter-dokter yang ada di sana. Alih-alih merawat si pasien jiwa tersebut, tapi ternyata si pasien-pasien itu dijadikan kelinci percobaan. Nah, banyak pasien yang mati karena percobaan dari si dokter tersebut, dan sekarang si hospital tersebut dibiarkan kosong begitu aja. Dan setiap orang-orang yang melewati dari hospital tersebut sering sekali mendengar jeritan minta tolong, minta tolong. Selanjutnya yang kelima adalah The Independence Gate. Nah, kayak gini ya bentuknya. Nah, The Independence Gate ini merupakan salah satu landmark yang ada di Korea Selatan, dan yang dimana dia adalah gerbang kemerdekaan bagi Korea Selatan ya. Nah, banyak sekali turis-turis yang datang ke situ, dan juga dipercaya sebagai tempat tinggal para roh tentara yang mati, yang meninggal, yang gugur demi memperjuangkan kemerdekaan Korea. Yang keenam atau yang terakhir adalah Sungai Han. Ya, kayak gini ya teman-teman. Nah, kok yang namanya Sungai Hangang ini sudah tidak asing lagi ya buat kita-kita para pencinta drama Korea, karena banyak sekali scene-scene yang ada di Hangang. Tapi ternyata ya, Hangang ini merupakan tempat favorit orang Korea untuk bunuh diri. Mereka tuh loncat dari jembatan itu ke sungai. Nah, sejak banyaknya masyarakat Korea yang bunuh diri di Hangang, pemerintah Korea Selatan menugaskan polisi untuk berpatroli di jembatan untuk menyelamatkan orang-orang yang ingin bunuh diri meloncat dari jembatan ke sungai. Dan gak aneh banget, di Hangang itu banyak sekali arwah-arwah gentayangan dari si orang-orang yang bunuh diri di jembatan dengan cara meloncat ke sungai Hangang itu. Tempat lainnya yang menyeramkan adalah Pulau Jeju. Terkenal dengan pulau yang indah dan menjadi tujuan pariwisata di Korea, ternyata Pulau Jeju juga menyimpan kisah mengerikan di masa lalu. Pada tahun 1940, sekitar 10% populasi di pulau yang indah tersebut dibantai habis-habisan oleh pemerintah yang ingin memberantas komunis. Hal ini membuat banyak warga Korea percaya bahwa para korban pembantaian saat ini gentayangan dan menghantui di beberapa titik di Pulau Jeju. Berikutnya ada Desa Yongin. Desa ini dikenal sebagai rumah dari Virgin Ghost atau hantu perawan. Hantu perawan ini digambarkan sebagai hantu kesepian yang meninggal sebelum mereka menikah dan membuat mereka mencari teman setelah meninggal. Kira-kira kamu mau menjadi temannya nggak ya? Selanjutnya ada University of Seoul. Kampus pada umumnya adalah tempat untuk menimba ilmu, sama halnya dengan kampus prestisius Korea ini, University of Seoul, yang memiliki lebih dari 11.000 mahasiswa. Namun ternyata kampus ini juga memiliki cerita legendaris yang tak kalah membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa mahasiswa University of Seoul mengaku bahwa mereka melihat sendiri ada arwah mahasiswa yang bergentayangan dan muncul tiba-tiba di koridor kampus. Selain itu, jika malam hari, suara-suara dan tangisan juga sering terdengar di hal kampus. Nah, itu dia tadi 6 tempat horor yang ada di Korea Selatan. Kalau misalkan teman-teman pernah datang ke salah satu dari tempat yang udah aku sebutin tadi, coba kalian komentar. Tapi kalau misalkan kalian punya tempat horor lainnya di luar yang sudah aku sebutin tadi, yang 6 tadi, kalian juga bisa ceritakan di kolom komentar ya pengalaman kalian datang ke tempat
horor di luar yang aku sebutkan tadi. Terima kasih ya sudah mampir ke vlog aku ini, sudah tonton. Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe YouTube channel aku. Kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya.